Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua warga jemaat, dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir atau beribadah di jemaat Rantepao di sini. Mohon waktu kita sejenak untuk mendengarkan penekanan warta jemaat dan tambahan warta jemaat. Dalam warta jemaat, pada poin 17, ibadah lansia jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Senin 3 November 2025 pada pukul 9. Poin 19 pada warta jemaat, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Rabu 12 November 2025 pada pukul 16.30 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin 20 dalam warta jemaat, pertemuan raya PWGT yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 di Rantepao. Karena itu telah dibentuk panitia pelaksana dan akan dilantik oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja pada hari Minggu tanggal 9 November 2025 dalam ibadah jemaat Rantepao pada pukul 9. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Poin 21 dalam warta jemaat, ibadah syukur. Yang pertama, ibadah syukur keluarga Ibu M. Naomi Tandi Toding Datu atau biasa disebut Nenek Teti, yang hari ini merayakan hari ulang tahun yang ke-90 dan akan bersama-sama beribadah syukur di rumah orang tua terkasih kita, Ibu Toding Datu, pada tanggal 2 November pukul 11.30 di rumah kediaman kelompok pelayanan 7. Yang kedua, bersyukur bersama keluarga Yulianus Bunda Ari atau Papa Win. Pada hari ini tanggal 2 November pukul 16 bertempat di Toko Ujung Jaya Rantepao lantai 2 mengundang kita untuk menghadiri bersama-sama beribadah syukur dengan keluarga. Atas kehadiran kita semua diucapkan terima kasih. Poin 22 dalam warta jemaat, ibadah penghiburan. Pelayanan ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhumah Ibu Esther Silambi atau Mama Evi bertempat di kelompok pelayanan 2 dilaksanakan pertama pada hari Kamis 6 November 2025 pada pukul 18 ibadah penghiburan. Yang kedua, pada hari Jumat 7 November 2025 pada pukul 11 ibadah pemakaman. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin 23 dalam warta jemaat, bulan doa Alkitab. Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan mengadakan bulan doa Alkitab pada bulan November 2025 dengan menggunakan liturgi yang telah disiapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Atas dukungan dan perhatian warga jemaat diucapkan terima kasih. Poin 24 dalam warta jemaat, persembahan aksi Pangiu Gereja Toraja pada bulan Oktober 2025 kiranya menjadi perhatian setiap warga jemaat untuk pendeta dan pegawai gereja Toraja yang telah purnah bakti atau pensiun.
Poin ke-26 dalam Warta Jemaat. Sesuai dengan keputusan Rapat Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao bersama dengan Yayasan Kesehatan Gereja Toraja bahwa pelayanan ibadah hari Minggu di Rumah Sakit Elim Rantepao dimulai pada hari ini Minggu 2 November 25 pada pukul 7.30 dan minggu-minggu selanjutnya. Ada informasi tambahan, ada kegiatan dari anak-anak kita PPGT, mereka mengadakan basar di hari ini di depan gereja dalam rangka Natal dan berbagai kegiatan PPGT. Karena itu mohon dukungan dari setiap warga jemaat buat anak-anak kita. Demikian Warta Jemaat dan tambahan Warta Jemaat. Tuhan memberkati. Shalom, saudara-saudari yang terkasih, di hari yang baru ini kita telah berkumpul. Ada kerinduan dalam hati kita untuk merasakan hadiratnya, untuk memahami makna sebuah perubahan. Terkadang hidup terasa berat. Dosa membelenggu dan asa terasa jauh. Seperti Sakeus yang memanjat pohon, kita mencari wajah Yesus dengan rindu. Dan ia memanggil, turunlah segera, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Hari ini, keselamatan mengetuk pintu hati kita, bukan karena kita layak, tetapi karena kasih Allah yang datang menyelamatkan. Mari kita sambut Dia yang membawa hidup baru. Dan hari ini, kita berkumpul dalam semangat kebersamaan yang luar biasa, memperingati dua momen penting yang saling melengkapi. Hari ulang tahun PKBGT yang ke-17 dan bulan doa Alkitab. Terpujilah Allah untuk segala kasih dan anugerahnya. Terpujilah Allah, hikmatnya
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Saudara-saudara yang terkasih, di hadapan Allah yang Maha Tahu, mari kita hening sejenak. Jika kita ingin sungguh-sungguh mengalami hari ini telah terjadi keselamatan, maka kita harus berani menelanjangi hati kita di hadapannya, mengakui segala dosa dan kesalahan. Ya Tuhan, kami para bapa sering merasa kuat pada Kami. Namun, hati kami sering meminta ampun. Kami lalai memimpin keluarga dalam iman, mengejar ambisi duniawi, dan kadang menjadi batu sandungan. Kami menyimpan dosa kesombongan, ketamakan, dan ketidakpedulian. Ampunilah kami ya Bapa, yang selalu gagal mencerminkan kasih. Bukan dengan kasih kami mencari pujian, bukan ketaatan. Ampunilah kami yang sering lupa akan kekuatan dan kasih setiamu. Ya Allah yang kudus, kami semua baik tua maupun muda, datang dengan hati yang bersalah dan penuh dosa. Namun hati kami juga penuh harapan. Tinggallah dalam rumah dan hati kami, agar hari ini pun terjadi keselamatan atas kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Dosa kita telah diampuni dan kita beroleh hidup baru. Sebab di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Sudah kudapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku beraib. Saudara-saudara terkasih, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Habakuk pasal 2 ayat 4. Sesungguhnya
orang yang memegahkan diri tidak benar, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh karena percayanya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca Mazmur 32 ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh secara berbalasan antara laki-laki dan perempuan. Kalimat yang ke kiri oleh perempuan dan ke kanan oleh laki-laki. Mazmur 32 ayat 1 hingga ayat yang ketujuh. Lembaga Alkitab memberi judul Kebahagiaan Orang yang Diampuni Dosanya. 3. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. yang dosanya ditutupi, Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari, Sebab siang malam tangan menekan aku dengan berat. sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas, Dosaku kuberitahukan kepadamu. dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui, Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Tetapi kesesakan engkau. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini kusadari di dalam hatiku. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini
sekolah minggu dengan judul Indahnya Kasih Tuhan.
Kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami telah berkumpul di rumah-Mu yang kudus, Tuhan. Kami mengagungkan dan menyembah Engkau sebagai Allah yang Maha Agung, Maha Kuasa. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami dilimpahi Tuhan dengan segala berkat dan cinta kasih. Karena itu kami bersyukur. Kebenaran firman-Mu kami akan baca. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami. Biar kami dapat membaca dengan baik, merenungkan dengan indah, dan pesan firman-Mu akan menjadi pelita dan suluh dalam hidup kami. Ini kami yang siap menyambut firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Habakuk 2 ayat 1-5. Orang benar akan hidup karena percaya. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawab terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku, katanya, tulislah penglihatan ini dan ukirlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya itu. Sungguh kekayaan itu berkhianat. Orang yang sombong tidak akan berdiam diri. Ia mengangkang mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. 2 Tesalonika 1 ayat 1-12. 2 Tesalonika 1 ayat 1-12. Firman Tuhan. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, anakku, jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, karena Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah akan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita sabar, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Injil Lukas pasalnya yang ke-19
pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seseorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Namun Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian seluruh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Kure sumanga puang. Shalom. Apa kabar semua saudara-saudara? Sehat? Sehat. Bahagia hari ini? Bolehkah bersalaman satu dengan yang lain di sebelah kiri dan kanan? Berikan senyum yang bahagia. Iya. Baik. Kita sebagai keluarga Allah bersyukur dapat beribadah di tempat ini dengan penuh sukacita. Ada 3 momen yang kita boleh nikmati saat ini dalam ibadah kita. Yang pertama adalah pada tanggal 31 Oktober kemarin dulu, kita semua Gereja Toraja, khususnya kaum bapa, boleh bersukacita karena merayakan hari ulang tahun yang ke-17. Lalu juga 31 Oktober itu adalah hari di mana kita bersama-sama sebagai umat Tuhan memperingati hari reformasi gereja, dan juga jemaat di sini baru memperingati bulan doa Alkitab. Ini momen yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu kita berada dalam tema hari ini telah terjadi keselamatan. Ia duka bangsiamo alloyate narampoi kama karimanan. Hari ini telah terjadi keselamatan. Saudara-saudara yang kekasih, setiap kita manusia pada dasarnya mendambakan hidup yang penuh makna dan damai. Kita ingin hidup kita itu bermakna, dan kita mau hidup kita juga penuh dengan damai. Banyak orang berusaha saudara-saudara mencari kedamaian dan juga supaya hidupnya bermakna dengan upaya keras bekerja,
mengumpulkan banyak kekayaan, mendapatkan pengakuan dari orang lain, dan berlomba-lomba untuk mencari jabatan. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara-saudara, semua itu tidak memberikan kepuasan sejati. Seringkali apa yang kita kejar di dalam dunia ini tidak memberikan kepuasan sejati. Kenapa? Karena hati kita manusia memiliki kekosongan, dan ketika hati kita memiliki kekosongan, kekosongan itu hanya bisa diisi oleh Allah yang memberikan damai, yang memberikan ketenangan. Kita mau belajar dari Lukas 19, saudara-saudara. Dalam bacaan kita dikatakan ketika Yesus melalui atau menjalani perjalanan akan mengakhiri seluruh pelayanannya di Yerusalem, dia melewati kota Yeriko. Yeriko itu satu kota yang sangat sibuk. Di situ ada dunia bisnis. Di Yeriko orang datang dari berbagai tempat, majemuk sekali kota ini. Dan kota ini juga penuh dengan banyak tantangan. Lalu di tengah keramaian itu Yesus memperhatikan satu orang yang dianggap hina. Dalam bacaan kita dikatakan Sakeus. Menarik untuk melihat siapa Sakeus. Ternyata dia adalah pemungut cukai. Tapi bukan pegawai biasa. Pemungut cukai itu kalau kita lihat sekarang ini sama dengan penagih pajak. Di mana-mana kan ada ya, di seluruh Indonesia ini banyak. Dia pemimpin, bos. Lalu dikatakan dia sangat kaya. Ya jelas sebagai seorang kepala pemungut cukai, kepala pajak, sangat kaya. Dan kemudian dikatakan saudara-saudara, dia ingin melihat Yesus. Bisa jadi dia sudah tahu siapa Yesus, tetapi postur tubuhnya tidak memungkinkan untuk melihat Yesus, yang mana Yesus dikerumuni oleh orang banyak. Sehingga dia tidak kehilangan akal, dia panjat pohon, lalu kemudian dia bisa melihat Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi itu kemudian Yesus berada di situ dan dia melihat ada Sakeus. Sesungguhnya orang banyak ini tidak senang dengan Sakeus sebagai kepala pajak. Kenapa? Karena mereka tahu ini orang yang berdosa, yang memakan uang rakyat. Mereka tahu bahwa Sakeus ini adalah orang yang bersekongkol dengan pemerintahan Romawi untuk mengambil banyak uang dari rakyat. Dan kemungkinan uang itu tidak semuanya diserahkan kepada pemerintahan Romawi. Bisa jadi dia memperkaya diri sendiri. Makanya dikatakan dalam Alkitab dia sangat kaya. Saudara-saudara, tapi Yesus melihat hati Sakeus. Yesus tahu bagaimana dia, tapi Yesus melihat hatinya itu kosong. Dan Yesus mengerti apa yang dirindukan oleh Sakeus. Kata Yesus, Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kata hari ini aku harus menumpang, harus. Ini luar biasa saudara-saudara. Yesus datang bukan karena kebetulan, tetapi karena dia mencari Sakeus. Dia mencari orang yang hatinya kosong. Dia mencari orang yang rindu untuk melihat dirinya datang kepadanya. Boleh saya katakan Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus juga tahu hidupmu. Yesus tahu berdirimu, Yesus tahu dudukmu, Yesus tahu hatimu, Yesus tahu pikiranmu, Yesus mengerti jalan kehidupanmu. Sehingga tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin kita datang ibadah di sini, tapi seperti Sakeus hati kita juga kosong. Atau pikiran kita juga kosong. Maka sekarang kita seperti Sakeus merindukan Yesus, dan kita sudah tahu bahwa dia datang menemui kita, dia hadir dalam hidup kita, dia mengasihi kita. Maka dalam hatimu Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, mari kita katakan, Tuhan penuhi hatiku, hidupku
dengan kehadiran-Mu yang akan memberikan kelegaan, yang akan memberikan ketenangan. Lalu dikatakan Sakeus lalu turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Begitu Yesus katakan, aku mau menumpang di rumahmu ya Sakeus, lalu turun. Dia kemudian tidak menunda waktu lagi, tetapi dia tidak malu, dia langsung datang. Oke Tuhan, saya mau. Tidak ada lagi alasan, tunggu dulu Tuhan ya, saya bersihkan dulu rumah saya, rumahku masih berantakan. Tunggu Tuhan, saya panggil dulu keluargaku, baru kami duduk bersama dan Engkau bercerita kepada kami. Tidak ada seperti itu. Mungkin juga Tuhan mau katakan, hei, aku mau memakaimu dalam pelayanan Bapak Ibu. Kita katakan tunggu dulu, saya masih sibuk, banyak sekali pekerjaan yang saya mau urus. Tuhan katakan saya mau memakaimu, kita katakan tunggu, keluargaku belum beres, anak-anakku belum selesai, saya masih banyak yang lain. Saudara, tidak demikian. Kata Yesus, hari ini aku ingin ada di rumahmu. Maka Sakeus langsung membuka rumahnya, membuka hatinya. Saudara, ini tanda iman yang kuat. Ini tanda bagaimana dia percaya. Ini tanda respon yang sangat cepat karena dia tahu ini sukacita yang besar. Keselamatan itu sudah datang. Keselamatan itu sudah hadir. Maka membuka diri penting bagi setiap orang. Hari Reformasi saudara-saudara 31 Oktober, di mana di situ dikumandangkan bahwa kita selamat karena anugerah Tuhan. Ini juga yang menjadi catatan penting dalam hidup kita, bahwa sekarang Yesus sudah datang menemui kita, maka kita harus menikmati anugerah keselamatan itu. Kita selamat bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal, bukan karena kita mengasihi orang lain, tidak. Tetapi karena Yesus yang menyelamatkan kita. Dan kalau Kristus sudah menyelamatkan kita, maka tanggung jawab kita adalah bagaimana mengisi kehidupan ini dengan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kalau kita berbuat baik bukan karena kita ingin dicatat di sorga, bukan. Kalau kita berbuat baik karena Yesus lebih dahulu berbuat baik pada kita. Kalau kita mau berbagi, kalau kita mau menyapa orang lain dengan sukacita, karena Yesus lebih dahulu memperlihatkan bagaimana dia menyapa hidup kita dan dia memberikan yang terbaik. Hari ini keselamatan telah ada di tengah-tengah keluarga Sakeus. Tentu ada juga dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Sakeus tidak berhenti pada sukacita emosional. Tapi apa yang dilakukan? Setelah Sakeus merasakan bagaimana kehadiran Tuhan, bagaimana dia menerima keselamatan, pertobatan itu dia perlihatkan. Jadi kita bukan sekedar menerima keselamatan lalu selesai. Sudah aman kan? Hidup saya sudah aman, saya sudah dijamin oleh Tuhan, tidak. Tapi lihatlah bagaimana Sakeus. Dia bertobat di hadapan Tuhan, dia mengakui segala kesalahan yang dia buat. Maka dia berkata begini, setengah dari milikku Tuhan akan kuberikan kepada orang miskin. Jadi kalau dia punya kekayaan 50 miliar, setengah dari itu saudara-saudara dia berikan. 25 miliar dia berikan. Bahkan dia katakan juga, saya mau mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang sudah saya rugikan. Kalau dia sudah ambil 1 juta, dia mau kembalikan 4 kali lipat dari itu. Saudara, ini buah dari sebuah pertobatan. Bagaimana dia merasakan kehadiran Tuhan sehingga dia memperlihatkan buah pertobatan itu. Yang dahulunya dia hidup dalam ketamakan, dia hidup dalam kebahagiaan sendiri. Sekarang berjumpa dengan Yesus berubah, dia mau berbagi. Sekarang berjumpa dengan Yesus, dia mau menghilangkan sikapnya yang dahulu menindas orang lain menjadi lebih baik lagi, memperbaiki hidupnya. Dahulu mungkin dia mencintai uang, sekarang tidak lagi. Dia mau lepas apa yang dia miliki, buah dari pertobatan. Bapak, ini tidak mudah bagi kita, bukan? Kalau ada orang mengatakan nanti pulang Ibu Pendeta, saya mau jual, saya punya tanah 1 hektar, saya mau jual 1/2 hektar, saya berikan sama orang. Itu tidak mudah. Saya punya emas 50 gram, saya mau kasih 25 gram untuk orang lain. Itu tidak mudah. Tapi juga Tuhan mau mengatakan begini, saudara-saudara,
Kalau kita sudah menikmati keselamatan dari Allah, kalau kita sudah menikmati kedamaian dari Allah, maka Tuhan mau ayo ubah kehidupan kita, sikap kita, tingkah laku kita. Kalau tanggal 31 Oktober kemarin dulu PKB berulang tahun, saudara-saudara, dari sini juga sebenarnya sebuah masukan bagi kita. Dari umur 17 tahun, dari seorang yang remaja berubah menjadi seorang yang dewasa. Apakah bapak-bapak bisa menjadi seorang teladan dalam keluarga? Menyambut Yesus, menerima keselamatan, bisakah kita berubah? Jangan-jangan kita sebagai bapak tidak bisa berubah. Ibu-ibu bagaimana bisa berubah ke bapak-bapak kita? Apakah kita tidak hanya mengejar ambisi dunia? Apakah kita tidak hanya menjadi seorang bapak yang sombong, yang tidak peduli dengan keluarga, yang hanya mau mengejar karir dan tidak bisa memberikan kasih sayang bagi istri, bagi anak-anak? Apakah kita hanya mau mengejar ketamakan saja dan tidak punya rasa care, empati dengan orang lain? Ini semua menjadi penting bagi kita untuk berubah. Tapi saya percaya bapak-bapak di sini baik-baik ya, tongan raka indo-indo. Unaka panasang komi mataku raka. Saya percaya bapak-bapak menjadi bapak-bapak yang baik. Karena baik bapak, baik ibu, mari kita berubah dalam kehidupan ini. Sebab kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Karena itu saya mau katakan kepada PKB, salam PKB. Tolepi. Pinduan bang mulai. Ya, harus menjadi bapak yang tangguh, bapak yang kuat. Harus menjadi ibu yang kuat. Harus menjadi anak-anak yang kuat. Harus berani menjadi orang yang mengasihi. Itulah perubahan dari perjumpaan dengan Kristus. Maka Yesus mau mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan. Hari ini keselamatan sudah ada. Ini bukan janji, tapi ini sudah ada, terjadi saat ini. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara kita semua sudah menikmati keselamatan, maka pasti ada damai sejahtera dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu sudah merasakan keselamatan, maka sukacita akan ada. Hatimu kosong, hatimu dipenuhi dengan kehampaan, hatimu dipenuhi dengan perasaan gusar. Bagaimana keluarga saya, bagaimana ekonomi kami, bagaimana perjalanan hidup kami, bagaimana anak-anak kami yang mungkin pergaulannya tidak benar. Saudara, hari ini Tuhan datang menemui kita. Dia berikan keselamatan, Dia berikan kedamaian, Dia berikan kehidupan kekal. Pegang janji Tuhan ini dan hiduplah dalam kasih. Sebagai bapa jadilah teladan dalam keluarga, sebagai bapa jadilah panutan. Sehingga umur 17 tahun kita akan lebih kuat lagi, lebih kokoh. Tidak ada lagi yang membuat kita merasa sebagai orang lemah, tetapi kita mau menjadi orang yang sungguh-sungguh tegar, kokoh dalam cinta kasih Tuhan. Mari bapak-bapak dan kita semua, kita nikmati. Ini keselamatan sudah ada. Ini Tuhan berikan hidup yang kekal. Jalanilah hidup itu dengan penuh sukacita. Di dalamnya kasih Tuhan dinyatakan bagi kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah yang memberikan damai sukacita, yang menolong kami dalam menjalani hidup ini. Kami percaya Kristus, bahwa ketika kami membawa hidup ini kepadamu, maka Roh Kudus akan menuntun kami hidup dengan benar, hidup dalam kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita sebut doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari mengucapkan pengakuan iman kita
Dan kita mengucapkan rumusan pengakuan Gereja Toraja. Rumusan inti dari pengakuan Gereja Toraja, oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Firman Tuhan mengatakan dari Lukas 19 ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tangiara kasugiran kamawatangan tasatuan tangiara belana kamalampuan. Kasugiran kamawatangan tasatuan
Shalom, selamat siang. Lako kita mintu solanasang. Ada persembahan dari Bapak Silisuli. Beliau yang sementara menyusun sejarah Jemaat Rantepao. Bahkan beliau sudah menulis beberapa biografi dari beberapa tokoh, baik itu tokoh Toraja maupun tokoh-tokoh gereja yang beliau persembahkan untuk uangkan kita bersama. Buku Komandan Frans Karangan, ya mungkin anak-anak kita yang muda-muda belum kenal Pak Frans Karangan yang umur 50 tahun ke atas. Natandina sang Torayan. Beliau punya peran yang sangat sentral dalam masyarakat Toraja maupun dalam sejarah nasional kita. Beliau banyak mengambil peran di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Selatan, bahkan di beberapa tempat dalam memadamkan pemberontakan, termasuk dalam mempertahankan eksistensi Toraja dari beberapa ekspansi orang-orang yang tidak senang ke Toraja. Buku ini sangat cocok untuk menjadi referensi, menjadi lako kita mintu solanasang, lako tomatuangku, bisa menjadi bacaan yang sangat bagus. Silakan peta api 5. Aku 100 sabu. Ini untuk dipakai dananya untuk dipakai untuk membuat buku sejarah gereja Jemaat Rantepao. 100.000 satu kali. 100.000 2 kali. 300.000 1 kali. 300.000 2 kali. 300.000 3 kali. Pak Yervis Pakan. Sebentar baru diambil. Hutan Bayam 20.000 1 kali. 20.000 2 kali. 200 2 kali. 200 3 kali. Masih ada 1. Sebentar baru diambil, Bu. Pada bangsa itu nina teh 20.000 1 kali. 300 2 kali. 300 3 kali. Kurang semangat tuh persembantah da pemeran tontong pesak keki. Sebentar kalau selesai ibadah Bapak baru diambil di sini. Kurang semangat mau pesak keki. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam simbolisasi hari ulang tahun PKBGT yang ke-17.
Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, hari ini kaum Bapak PKB bersuka cita, bersyukur untuk pertambahan usia yang boleh mereka nikmati sudah 17 tahun. Dan tanggal 31 Oktober kemarin PKB merayakan puncak hari ulang tahunnya. Dan hari ini kita memperingati bersama-sama, karena itu kami mengundang Ketua Klasis PKB, Bapak Benhard, pengurus PKB Jemaat Rantepao, ada Bapak Bendahara, Bapak Orba, dan dari mewakili kelompok pelayanan 1 sampai 7, Bapak Rusan, mari silakan. Dan yang mewakili dari kaum ibu PWGT, ada Ibu Josephine mewakili PWGT Jemaat Rantepao, dan mewakili lansia ada Ibu Limbu, mari silakan. Dari PPGT akan diwakili adik kita Ibu Dr. Lisa. Ya, lansia, oke. Dari sekolah minggu ada anak kekasih kita Gempi. Mari anak Gempi, ya. Semua tanda sukacita atas hari ulang tahun kaum Bapak. Ya, hari ini boleh ditemani dengan OIG, karena OIG juga adalah bagian PKB, bagian dari PWGT, PPGT, kaum ibu dan sekolah minggu. Karena itu kita akan bersama-sama mendengarkan ungkapan pernyataan kasih dari Ibu Pendeta untuk hari ulang tahun PKB. Disilahkan. Baik, selamat ulang tahun kepada PKBGT Gereja Toraja yang ke-17, dan semua ini karena kasih karunia Tuhan. Hari ini keselamatan terjadi, bukan hanya Sakeus tetapi kita semua, kaum Bapak diselamatkan, kaum Ibu kita semua. Selamat buat PKBGT, semoga semakin jaya, sukses dalam kasih Tuhan. Salam PKB, Tolepi, pisan Pak. Nah, sidik lu tega marah teh. Kurang semangat. Ya, saya kira demikian. Tuhan memberkati. Ya, kita bersama-sama melakukan Happy Birthday. Happy Birthday. Oke, kita akan mendengarkan dan mohon bapak-bapak semua untuk berdiri. Ya, semua bapak-bapak kita akan melakukan Mars PKB. Ya, semua bapak. Ya, bisa didampingi oleh jemaat, ibu-ibu juga boleh. Berdiri, ayo kita berdiri. Pemuda yang boleh hadir, jemaat hari ini. Kita melakukan Mars PKB, silakan berdiri semua.
yang wadah PKBGT, Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja. Mari kita bersama dengan tulus giat berkarya, menyatakan ibadah, membina keluarga, wujudkan tripanggilan gereja, dan majulah jaya Allah. Iya, silakan duduk, kita akan meniup lilin yang ke-17. Ibu di tengah. Ya, dikelilingi oleh PKB, PWGT, ya, OIG. 1, 2, 3. Inang mawatang patu ke PKB. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Ungkapan syukur kaum bapa akan dilengkapi oleh nyanyian dari Kebaikan-Mu Tuhan, solo dari kaum bapa. Shalom. Shalom. Saya akan membawakan sebuah lagu Kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu Kau sungguh Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Yeah. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku,
berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Yeah. Pujian yang kita kumandangkan juga yang dibawakan oleh solo dari anak kita dan orang tua kekasih kita. Mari satu dalam doa syafaat, mari berdoa. Inilah kami Tuhan, orang-orang yang Engkau tebus dari segala dosa dan kesalahan. Kami sadar bahwa keselamatan telah Engkau limpahkan dalam hidup kami, dan karena itu kami ingin hidup benar, membaharui kehidupan kami, agar segala sikap kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau terus memberkati untuk perjalanan kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan dan usaha kami. Kiranya semuanya dapat kami kerjakan dengan indah, kami jalani dengan baik, kasih dan kemurahan, damai sejahtera-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Engkau memberkati untuk para orang tua kami dalam usia indah, biar mereka selalu sehat, bahagia. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, Engkau hadir menguatkan dan menyembuhkan mereka. Saudara-saudara kami yang berduka, hiburkan dan hiburkan beban-beban hidup kami, baik masalah pekerjaan, masalah pendidikan, juga pergumulan komunikasi dalam keluarga, bahkan masa depan kami, semuanya kami pertaruhkan dalam kuasa Tuhan. Berikan jalan keluar dari pergumulan kami sehingga kami kuat dan teguh, dan kami boleh hidup dengan tenang karena Kristus tetap hadir dalam hidup kami. Engkau memberkati untuk pelayanan yang akan dikerjakan oleh majelis gereja, biarlah kami semua mengerjakan dengan baik. Bersama pengurus OIG kami berpegangan tangan, sehingga semua pelayanan dapat kami jalani dengan indah. Jemaat-Mu terus bertumbuh dalam iman yang kuat. Engkau memberkati panitia pembangunan untuk penyelesaian Bunga Lalan, juga penyusunan sejarah. Tuhan pakai mereka untuk terus melayani dengan baik, menyelesaikan pembangunan di sini, dan juga penyusunan sejarah dapat selesai dengan baik, yang semuanya itu karena kekuatan dari Tuhan. Engkau menerima ungkapan syukur kami, biarlah persembahan ini berkenan bagi Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami, pemerintah, agar terus memerintah dengan adil dan bijaksana. Kami percayakan seluruh hidup kami dalam kuasa Tuhan. Kiranya kami boleh menjalani hari ini, esok dan seterusnya hanya karena bimbingan dan penyertaan Sang Immanuel. Karena kami telah diselamatkan, dan karena itu kami mau hidup benar mengagungkan nama Tuhan. Antar kami ketika kami pulang, tiba dengan selamat di rumah masing-masing. Kami hidup dalam kekuatan dan cinta kasih Tuhan. Ini doa kami bawa semuanya dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari bersama saya jemput kita berdiri dan kita berserah diri kepada Tuhan, karena kita tahu kita telah ditebus. Sebab itu kita melayani Dia dengan penuh sukacita. Maju terus nanti
bukan hanya Sakeus, tetapi juga bagi kita semua. Maka pergilah, bukan sebagai pendosa yang malu, tetapi sebagai anak yang dikasihi. Bawalah damai, tebarkanlah kasih, dan biarlah rumah-rumah di mana kita tinggal menjadi tempat di mana Kristus pun berkata, hari ini telah terjadi keselamatan. Semoga Tuhan menolong saya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, sebagai nyanyian syukur kita pada ibadah siang hari ini, besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang teguh. Kembalilah dengan penuh damai dan sukacita dan senantiasa bersyukur. Tuhan senantiasa memberkati kita. Angkat tugas
sama buku. Tidak dibawa. Wahai kaum bapak, kaum yang bersahaja, panutan dalam jemaat dan masyarakat, nyatakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab sebagai teladan keluarga. Angkat tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh, baktikan diri di dalam iman dan dalam perbuatan. Di dalam wadah PKBGT, Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja, mari kita bersama